Alibaba dan 40 orang penyamun. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seorang pria bernama Alibaba. Dia adalah seorang ahli ibadah yang taat dan hidup sangat sederhana bersama istrinya. Rumah mereka sederhana, terbuat dari batu dan kayu, dengan atap jerami. Meski hidup dalam kemiskinan, hati mereka kaya dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Alibaba bukanlah orang yang memiliki banyak harta, namun dia memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Setiap hari, dia selalu berbagi apa yang dia miliki dengan tetangganya. Entah itu sepotong roti, seember air, atau sekedar senyum dan kata-kata baik, Alibaba selalu berusaha membuat hari orang lain menjadi lebih baik. Di sisi lain desa, hiduplah Kasim, saudara kandung Alibaba. Berbeda dengan Alibaba, Kasim adalah seorang pria kaya raya. Dia memiliki rumah mewah dengan dinding batu putih dan atap genteng merah, serta kebun yang luas penuh dengan pohon buah-buahan dan bunga-bunga indah. Namun, di balik kekayaan dan kemewahan tersebut, Kasim adalah seorang yang tamak. Dia selalu menginginkan lebih, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kasim jarang berbagi dengan orang lain, bahkan dengan saudara kandungnya sendiri, Alibaba. Pertemuan dengan penyamun. Suatu hari yang cerah, Alibaba memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Saat dia sedang memotong kayu, dia mendengar suara keramaian di kejauhan. Dengan hati-hati, dia mendekati sumber suara dan melihat gerombolan penyamun yang sedang sibuk mengangkat peti-peti besar dari kereta mereka. Peti-peti tersebut tampak berat dan penuh dengan benda-benda yang berkilauan, tampaknya berisi harta karun. Penyamun tersebut kemudian berjalan menuju sebuah batu besar yang ternyata adalah pintu gua. Salah satu dari mereka, tampaknya pemimpin, berdiri di depan batu dan mengucapkan kata-kata ajaib. Alakazam, bukalah pintunya. Untuk kejutan Alibaba, batu tersebut bergeser dan membuka jalan masuk ke gua. Setelah semua peti dimasukkan, pemimpin penyamun kembali berdiri di depan batu dan mengucapkan, Alakazam, tutuplah pintunya. Batu tersebut kembali menutup dan tidak ada yang bisa menduga bahwa di balik batu tersebut terdapat gua penuh harta. Setelah memastikan bahwa penyamun telah pergi dan aman, Alibaba mendekati batu tersebut. Dengan hati berdebar, dia mengucapkan kata-kata ajaib yang sama, Alakazam, bukalah pintunya. Batu tersebut bergeser dan Alibaba memasuki gua tersebut. Mata Alibaba membulat ketika dia melihat apa yang ada di dalam gua. Di dalam gua tersebut, berjajar peti-peti penuh dengan emas, permata, dan berbagai harta karun lainnya. Alibaba berpikir sejenak, kemudian memutuskan untuk mengambil sedikit harta tersebut. Dia mengisi kantongnya dengan beberapa keping emas dan permata, cukup untuk membuat hidupnya dan istrinya menjadi lebih baik. Namun, Alibaba tidak lupa dengan tetangganya yang miskin. Dia berencana untuk membagikan sebagian harta tersebut kepada mereka, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Alibaba menceritakan rahasia gua kepada istrinya. Setelah hari yang panjang dan penuh kejutan, Alibaba akhirnya sampai di rumah. Dia menemui istrinya yang sedang menunggu dengan cemas. Dengan napas terengah-engah, dia menceritakan semua yang terjadi hari itu. Dia menceritakan tentang penyamun, gua rahasia, dan harta karun yang dia temukan. Wajah istrinya berubah menjadi pucat ketika mendengar cerita tentang penyamun, namun berubah menjadi terkejut dan senang ketika mendengar tentang harta karun. Mereka berdua duduk dan berbicara panjang lebar tentang apa yang harus mereka lakukan. Setelah berpikir dan berdiskusi, mereka memutuskan untuk merahasiakan hal ini.
Mereka berdua sepakat bahwa keselamatan mereka adalah yang paling penting. Keesokan harinya, Ali Baba dan istrinya bangun pagi-pagi. Mereka mengambil sebagian harta yang mereka peroleh dan membagikannya kepada tetangga mereka. Mereka datang ke rumah-rumah tetangga mereka, memberikan mereka emas dan permata dengan senyum lebar. Tetangga mereka terkejut dan berterima kasih atas kebaikan Ali Baba dan istrinya. Mereka tidak tahu dari mana harta tersebut berasal, tetapi mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ali Baba dan istrinya pulang ke rumah dengan hati yang hangat dan penuh kebahagiaan, mengetahui bahwa mereka telah membantu banyak orang. Setelah kejadian tersebut, Qasim mulai menyadari perubahan yang terjadi pada Ali Baba dan istrinya. Dia melihat mereka tampak lebih bahagia dan lebih tenang, dan dia juga melihat tetangga-tetangga mereka tampak lebih sejahtera. Qasim menjadi curiga dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, Qasim memutuskan untuk mengunjungi Ali Baba. Dia melihat rumah Ali Baba tampak lebih baik dari sebelumnya. Meski masih sederhana, rumah tersebut tampak lebih terawat dan ada beberapa barang baru yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Qasim juga melihat Ali Baba dan istrinya tampak lebih sehat dan bersemangat. Mereka tampak lebih bahagia dan lebih tenang, dan ada semacam kilauan di mata mereka yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Qasim menjadi semakin curiga. Dia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan mulai mencari tahu. Dia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari petualangan baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Qasim, yang terbakar oleh rasa penasaran dan iri hati, memutuskan untuk mengikuti Ali Baba ke hutan pada hari berikutnya. Dia bersembunyi di balik semak-semak, mengamati Ali Baba memotong kayu dan kemudian pergi ke arah batu besar. Dia melihat Ali Baba berdiri di depan batu besar dan mengucapkan kata-kata ajaib, "Al-Kazam, bukalah pintunya." Untuk kejutan Qasim, batu tersebut bergeser dan membuka jalan masuk ke gua. Ali Baba memasuki gua tersebut dan beberapa saat kemudian keluar dengan kantong penuh harta. Qasim tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Dia menunggu sampai Ali Baba pergi, kemudian mendekati batu tersebut. Dengan hati berdebar, dia mengucapkan kata-kata ajaib yang sama, "Al-Kazam, bukalah pintunya." Batu tersebut bergeser dan Qasim memasuki gua tersebut. Di dalam gua, Qasim melihat harta karun yang luar biasa banyaknya. Dia tidak bisa menahan diri dan mulai mengumpulkan sebanyak mungkin harta. Namun, dalam keserakahan dan kegembiraannya, Qasim lupa kata sandi untuk membuka kembali pintu gua. Dia terjebak di dalam gua dengan pintu yang masih tertutup. Sementara itu, Ali Baba merasa khawatir ketika Qasim tidak kembali. Dia mencari Qasim di seluruh desa, tetapi tidak menemukannya. Ali Baba mulai curiga dan memutuskan untuk kembali ke gua. Dia melihat pintu gua masih tertutup. Dia mencoba memasuki gua dan sedikit kaget bercampur lega menemukan Qasim yang terjebak di dalamnya. Ali Baba membantu Qasim keluar dari gua dan mereka berdua pulang ke desa. Namun, Qasim tidak bisa melupakan harta karun yang dia lihat. Dia menjadi semakin tamak dan memutuskan untuk kembali ke gua. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah misteri yang menunggu untuk diungkap. Penyamun mendatangi rumah Ali Baba. Suatu malam, ketika langit sudah gelap dan bintang-bintang mulai berkelip, seorang pria datang ke rumah Ali Baba. Dia mengaku sebagai seorang pedagang yang tersesat dan meminta tempat berteduh karena sudah terlambat untuk melanjutkan perjalanan.
Alibaba, yang selalu berhati baik, dengan senang hati menerima pria tersebut dan menawarkan tempat untuk bermalam. Namun, Morijana, pembantu setia Alibaba, merasa ada yang tidak beres. Dia mengenali wajah pria tersebut. Dia adalah salah satu dari penyamun yang dia lihat di hutan hari itu ketika suatu kali mengikuti Alibaba. Morijana mulai menari, gerakannya anggun dan mempesona semua yang menonton. Namun, di balik selendangnya, dia menyembunyikan sebuah pedang kecil. Ketika dia berputar dan bergerak mendekati penyamun, dia dengan cepat menghunuskan pedangnya dan menyerang penyamun tersebut. Penyamun tersebut terkejut dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Morijana berhasil menaklukkan penyamun tersebut dan menyelamatkan Alibaba dan rumah mereka dari bahaya. Alibaba sangat terkejut ketika mengetahui bahwa tamu yang dia terima adalah seorang penyamun. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Morijana yang telah menyelamatkan mereka dari bahaya. Alibaba merasa sangat beruntung memiliki pembantu setia seperti Morijana. Alibaba juga merasa bersalah karena telah membawa bahaya ke rumah mereka. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih berhati-hati di masa depan dan tidak akan pernah lagi membawa orang asing ke rumah mereka tanpa mengetahui latar belakang mereka dengan jelas. Alibaba juga merasa lega bahwa dia dan istrinya selamat dari bahaya. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan mereka dan berdoa agar mereka selalu dilindungi dari bahaya di masa depan. Dia juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menggunakan harta yang dia temukan untuk kebaikan dan tidak akan pernah membiarkan harta tersebut membawa bahaya ke rumah mereka.